Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mempersiapkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini sesuai Sabda Bina Umat sore yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat, Injil Yohanes 4 ayatnya yang 11 sampai 26. Injil Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai 26. Namun sebelum kita membacakannya, biarlah Alkitab kita terbuka. Kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk penyertaan Tuhan dalam renungan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Bapa. Kalau pada malam hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau mendiamkan suara hati kami, biarlah Roh Kudus-Mu saja yang berbicara atas hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 4 ayat 11 sampai 26 yang menyatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, air sangat berguna bagi tubuh kita. Seperti kita ketahui bahwa tubuh kita sangat memerlukan air yang cukup dalam aktivitas dan kehidupan kita sehari-hari. Karena lebih dari 60% dari berat tubuh kita, maka kita harus memerlukan air yang berfungsi diantaranya untuk mengatur suhu tubuh agar tetap stabil dan kondisi panas sehingga kita tidak akan dehidrasi atau kekurangan cairan yang menyebabkan menjadi lemas dan bahkan sakit. Perikop kita pada pembacaan malam hari ini berbicara tentang air hidup, yaitu air yang kita butuhkan dalam iman percaya kita kepada Tuhan, yaitu firman yang hidup. Maksud Yohanes menulis Injil ini mau menyampaikan bahwa siapa Yesus sebenarnya sebagai anak Allah yang penuh kuasa dalam perbuatan yang ajaib serta mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus terhadap umatnya pada masa itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun kadang kita tahu apa yang kita butuhkan, tetapi bisa saja kita tidak tahu apa yang benar-benar yang menjadi kebutuhan kita. Pemahaman ini terlihat dari ucapan perempuan Samaria dalam dialognya dengan Yesus. Dia datang ke sumur Yakub untuk mengambil air minum, tetapi ketika Yesus berbicara tentang air hidup, pikirannya berubah dan membutuhkan air hidup itu. Tetapi dari pernyataannya terlihat keyakinannya terhadap air yang ditawarkan oleh Yesus. Keyakinan perempuan ini terlihat dari cara dia membandingkan Yesus dengan Yakub. Selain itu, dia juga membandingkan air hidup yang berasal dari Yesus dan yang berasal dari sumur Yakub. Yohanes 4 ayat 6 dan juga ayat 12 menjelaskan bahwa sumur itu berasal dari Yakub dan berabad-abad berfungsi menyediakan air bagi manusia dan ternak. Namun pernyataan Yesus tiba-tiba mengubah pikirannya bahwa bisa saja dia tidak akan lagi membutuhkan air yang dari sumur Yakub itu. Dalam pemahamannya, air yang diberikan Yesus akan membuat dia tidak haus lagi. Karena itu, dia tidak membutuhkan air dari sumur Yakub. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perjumpaan dengan Sang Halik menyadarkan kita bahwa kita terbatas untuk membutuhkan pertolongan Allah dalam menjalani kehidupan ini. Perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria bukanlah hal yang biasa, karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria karena masalah etnis dan faktor lain seperti agama dan juga cara beribadah mereka masing-masing yang berbeda, yang membuat mereka tidak pernah akur pada masa itu. Hal yang tidak biasa juga bahwa seorang perempuan Samaria mengambil air di sumur pada tengah hari saat tidak banyak orang yang datang. Biasanya mereka mengambil sore hari karena perempuan Samaria itu merasa malu sebagai orang yang berdosa. Dan waktu yang tidak disangka juga pertemuannya dengan Yesus. Pertemuan dengan Yesus awalnya
dengan perempuan Samaria itu menganggap Yesus adalah seorang laki-laki Yahudi biasa. Tetapi dari hasil percakapan yang panjang lebar, terbukalah mata hati dan juga dari rohani perempuan Samaria yang pada akhirnya mengaku bahwa Yesus adalah seorang Mesias. Dia menjadi percaya bahwa Yesus mengetahui keberadaannya sebagai orang berdosa yang hidup bersama dengan laki-laki yang bukan suaminya. Perjumpaan dengan Yesus juga membuatnya percaya dan sadar, serta bertobat. Dan lebih dari itu, perempuan Samaria itu menjadi alat untuk memberitakan tentang Yesus yang adalah Mesias bagi saudara-saudaranya orang Samaria. Sehingga banyak yang percaya kepada Yesus sebagai sumber air hidup yang bukan hanya memberikan kelegaan dari rasa haus dan dahaga untuk kebutuhan fisik, tetapi juga untuk kebutuhan hidup rohani. Sehingga keselamatan yang kekal bagi yang percaya dan melakukan kehendaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai umat percaya, pasti kita akan membutuhkan air hidup dari Allah, yaitu firman Tuhan. Banyak hal di dunia ini yang tidak akan pernah bisa memuaskan diri kita, seperti halnya tanpa minum, kita akan selalu merasa dahaga dan menjadi lemas. Jadi dengan air hidup, yaitu Yesus Kristus melalui firman-Nya, kita akan selalu diberikan kepuasan dan rasa aman dalam diri kita, sehingga kita selalu disegarkan. Dengan situasi saat ini yang mungkin sangat berdampak bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, baik dalam hal ekonomi maupun kesehatan, sehingga bisa menggoda kita untuk melakukan segala cara yang tidak berkenan di hadapannya. Apalagi mungkin Bapak Ibu yang saat ini kehilangan pekerjaan, maka kalau tidak dekat dengan Tuhan melalui air hidup, melalui firman Tuhan, kita bisa terjerumus dalam dosa yang tidak dikehendakinya. Dengan air hidup, dan kita yakin pasti Tuhan akan menyegarkan dan memulihkan kita kembali. Asalkan kita juga selalu bersandar akan firman-Nya dan menjauhi segala macam dosa yang tidak dikehendaki Allah. Karena Allah tidak melihat sebesar apa dosa kita seperti perempuan Samaria, namun tetap merangkul dan menyegarkan serta menyucikan kita melalui firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di masa pandemi ini kita juga sebagai orang percaya jangan hanya berdiam diri, tetapi teruslah mencari Tuhan dan lebih dekat kepadanya dengan lebih banyak berjumpa dengannya melalui doa, merenungkan firman-Nya, dan melakukan hal yang terbaik untuk diri kita, keluarga, maupun orang yang di sekitar kita. Mungkin orang di sekitar kita membutuhkan pertolongan akibat dari situasi pandemi ini. Jadi marilah melalui firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita juga, jika kita sudah bersandar kepadanya melalui firman-Nya, melalui air hidup yang selalu kita terima, biarlah kita juga sebagai umat percaya, kita peduli terhadap lingkungan kita, sesama kita, dan di sekitar kita, di mana saja kita berada. Menyadari keterbatasan kita, kekurangan dan kelemahan kita, mari kita mengevaluasi diri yang tidak lepas dari kesalahan dan dosa.
datang kepadanya dan memohon pengampunan agar di masa pandemi ini kita jadi alat Tuhan untuk membawa umatnya datang kepadanya dan bersyukur akan pertolongannya melalui tindakan kasih kita terhadap sesama di sekitar kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa untuk doa syafaat pada malam hari ini. Terpujilah Kristus, Allah Bapa kami yang di sorga. Firman yang sudah kami dengar, biarlah dengan air hidup kami akan selalu berpegang dan bersandar kepadamu, ya Bapa. Apapun kondisi saat ini, kami yakin melalui firman-Mu, melalui air hidup yang Engkau berikan kepada kami akan selalu Engkau segarkan, Engkau sucikan, dan juga Engkau sempurnakan kami. Ya Bapa, kami berdoa khususnya untuk pemerintah pada saat ini dalam mengatasi masalah COVID-19. Kiranya Engkau saja yang selalu menyertai dan memberikan kebijakan kepada pemerintah untuk yang terbaik dalam memutus mata rantai COVID-19 ini ya Bapak. Dan kami sebagai umat percaya, kami juga mendukung melalui apa yang menjadi himbauan pemerintah kepada kami ya Bapak. Biarlah kami selalu taat melalui peraturan-aturan yang disampaikan pemerintah, karena aturan-aturan yang disampaikan pemerintah itu juga kami yakin bahwa itu adalah dari aturan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, bangsa dan negara kami tercinta ini, biarlah Engkau saja yang selalu memberikan apa yang terbaik untuk menjadi memimpin negara kami tercinta ini ya Bapak. Dokter dan para medis khususnya yang menjalankan tugas kemanusiaan dalam penanganan pasien COVID-19, Engkau selalu menyertai, memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga kepada keluarganya Engkau berikan kesehatan ya Bapak, agar mereka selalu penuh dengan sukacita dan selalu semangat dalam pekerjaan ini ya Bapak. Ya Bapak, keluarga yang berduka akibat virus corona, kiranya Engkau saja memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan juga kami berdoa pada malam hari ini untuk pergumulan saudara-saudara kami khususnya di Immanuel Balikpapan, bagi yang sakit atau dalam pemulihan maupun dalam lanjut usia. Kami berdoa untuk khususnya Bapak Alfred Skorengkeng, Bapak Benyamin Takumansang, orang tua dari Bapak Christian Takumansang, Bapak Ferry Item, Nyonya Stin Tawaang Robot, Ibu Alma Sasela, Bapak Yusman Ponda yang di Manado, orang tua dari Nyonya Jessie Lintang, Bapak Alex Lengke, Ibu Lai Sulepare, Ibu Siti Hartuti, Ibu Rotua Pardede, Bapak David Christian, Nyonya Sri Mandriati Abid, Bapak Abraham Abid, Nyonya Els Angau, Nyonya Rena Makatikta, dan jemaat lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu. Kiranya Engkau jamah mereka dalam kelemahan tubuh maupun lanjut usia dan dalam pemulihan ya Bapa. Biarlah melalui obat-obatan dan para medis Engkau boleh pulihkan dan Engkau boleh memberikan kekuatan dan semangat kepada mereka ya Bapa.
Kami juga berdoa untuk keluarga lepas keluarga, pribadi dalam mengalami situasi keadaan ekonomi saat ini, mungkin yang kehilangan pekerjaan. Kiranya Engkau juga memberi kekuatan dan memberikan terbaik untuk masa depan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka dalam hal ekonomi ya Bapak, dan anak-anak dalam pendidikan, juga dalam kesehatan. Engkau selalu menyertai dan membimbing, memberikan kekuatan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada minggu ini yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Kiranya Engkau saja yang sertai mereka dalam usia baru, baik usia kelahiran maupun perkawinan. Biarlah dalam usia baru mereka Engkau boleh lebih dekat kepada mereka, di mana mereka juga selalu bersyukur atas kasih karunia-Mu yang Engkau telah berikan. Ya Bapa, kami juga berdoa khususnya untuk saudara kami yang telah kehilangan orang tua kekasih, keluarga Bapak Rudi Aipasa, yang beberapa hari lalu Engkau telah panggil Ibu kekasih di Purwokerto. Tuhan sumber penghiburan, memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Bapak, program kerja tahun 2020-2021 khususnya di GP Immanuel Balikpapan, kiranya Engkau selalu turut campur tangan apa yang menjadi rencana kerja kami ya Bapak, dan pelaksana harian majelis yang membidangi masing-masing yang sebagai koordinator, kiranya Engkau juga memberikan kebijakan dan juga memberikan yang terbaik atas apa yang telah kami programkan melalui Pelkat Komisi. Kami juga berdoa untuk para presbiter di tempat ini, pendeta organik maupun domisili, juga panitia yang ada dan pegawai kantor, kiranya Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan, biarlah apa yang dilakukan, kami lakukan itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Bapa, terima kasih atas kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, hingga kami boleh beribadah kepada-Mu melalui online streaming ini ya Bapa. Biarlah untuk masa yang akan datang, pada waktunya nanti Engkau boleh kumpulkan kami untuk tatap muka dengan terputusnya pandemi ini. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau mendengarkan doa kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.